Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Bajang Anggur. Jadi di video kali ini ya teman-teman, saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman ya tentang seperti judul ya, pupuk anggur murah hasil melimpah. Nah, pupuk apa itu? Gimana cara kegunaannya, terus kemudian cara aplikasinya, hasilnya seperti apa? Simak terus video ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Let's go. Ini dia teman-teman pupuknya ya. Ya teman-teman udah tidak asing lagi dengan ini ya. Apa ini? Yaitu ini adalah micin ya. Micin atau monosodium glutamat, bisa teman-teman lihat ya. Monosodium glutamat. Dimana micin ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai pupuk. Kenapa bisa begitu? Ya, karena micin ini itu mengandung monosodium glutamat, 78% monosodium glutamat dan 12% natrium. Dimana teman-teman ya, natrium sendiri itu merupakan unsur hara ya, unsur hara, tetapi kedudukannya bukan merupakan unsur hara esensial, melainkan unsur hara fungsional. Apa itu unsur hara fungsional? Nah, jadi unsur hara fungsional itu merupakan unsur hara yang perannya itu dapat menggantikan unsur hara esensial atau unsur hara penting ya, bagi tanaman itu. Nah, di video ini atau di episode ini ya, natrium itu bisa menggantikan peranan unsur hara makro esensial kalium, dimana ya seperti kita ketahui bahwa kalium itu berperan penting bagi tanaman ya. Yang pertama itu dia mengatur fisiologi tanaman ya, membuka menutupnya stomata, terus kemudian mengatur kalium itu dapat mengatur atau memacu proses transportasi ya, dimana unsur hara dari tanah itu dibawa ke daun, terus kemudian dapat juga memacu proses translokasi ya, yang dimana juga kalium itu dapat meningkatkan kekebalan tanaman ya terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, peranan kalium itu sama dengan peranannya natrium yang ada di MSG ini atau yang ada di micin ini ya, dimana natrium itu dapat menggantikan unsur hara kalium bagi keberlangsungan tumbuhannya teman-teman, atau di sini di tumbuhan anggur. Nah, lalu kandungan yang kedua dari Ajinomoto ini adalah monosodium atau asam glutamat ya, yang dimana asam glutamat itu merupakan asam amino ya, yang kalau di tanaman itu peranan asam amino itu dapat menyuburkan tanaman, yang memberikan tanaman itu agar daunnya itu menjadi lebih hijau, terus kemudian merangsang pertumbuhan pucuk ya, terus merangsang pertumbuhan daun ya, agar daun tanamannya anggur itu semakin lebat ya, menggunakan asam amino. Nah, ada banyak sekali ya penelitian teman-teman yang sudah meneliti tentang Ajinomoto ini atau tentang MSG ini, perannya terhadap tanaman ya, seperti di salah satu jurnal ini ya, teman-teman bisa lihat ya, dimana dia meneliti tentang pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Nah, dari hasil penelitian tersebut ya, kita dapat melihat bahwa memang kesimpulan dari jurnal tersebut itu mengatakan bahwa MSG itu berpengaruh nyata atau signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, terus kemudian terhadap jumlah daun, terhadap jumlah buah dan lain sebagainya. Nah, jadi memang ya micin ini tuh bisa memberikan hasil ya, atau bisa memberikan peran penting ya, di satu sisi itu gampang kita dapatkan ya, gampang kita peroleh, gampang kita temukan. Di sisi lain itu harganya sangat murah ya, relatif murah. Makanya saya kenapa mengatakan di judul bahwa pupuk anggur murah hasil melimpah. Nah, lalu kemudian gimana sih cara mengaplikasikan Ajinomoto ini ya, atau cara mengaplikasikan MSG ini? Teman-teman bisa lihat caranya ya. Yang pertama ya, teman-teman lihat ya. Yang pertama
MSG ini teman-teman ya, ini saya menggunakan MSG kemasan ekonomis ya, kemasan 1000. Nah jadi kemasan ini itu bisa teman-teman gunakan untuk 1 ember ini. Nah kalau teman-teman punyanya yang kemasan besar, teman-teman bisa pakai 1 sendok makan untuk 1 ember ya teman-teman. Buka ya terlebih dahulu MSG nya, terus kemudian teman-teman larutkan ya. MSG ini punya karakter cepat larut ya, cepat larut di air. Terus kemudian teman-teman aduk hingga merata ya, hingga MSG nya itu benar-benar larut ya dalam air. Setelah teman-teman aduk ya, teman-teman tinggal aplikasikan ke tanamannya teman-teman. Caranya seperti ini ya, siramkan seperti biasa ya, di sekitaran tanaman. Nah, biasanya satu MSG tadi itu saya gunakan untuk 2 tanaman. Saat pengaplikasikannya saya gunakan untuk 2 tanaman. Ada beberapa hal yang sangat penting ya untuk diperhatikan ya dalam mengaplikasikan MSG itu. Yang pertama itu teman-teman jangan mengaplikasikan MSG ke tanaman yang baru teman-teman tanam. Yang kedua, MSG itu boleh ya teman-teman pakai pada saat tanaman itu pertumbuhan vegetatif maupun pada saat pertumbuhan generatifnya. Tapi lebih efektif asam amino lebih efektif monosodium glutamat itu teman-teman aplikasikan pada saat tanaman itu pada fase generatif ya, karena fungsinya juga dapat merangsang pertumbuhan bunga. Terus yang ketiga itu teman-teman ya, aplikasinya itu jangan terlalu banyak ya, atau overdosis ya. Dikhawatirkan nanti tanamannya teman-teman itu bisa mengalami kematian. Seperti itu ya teman-teman. Penting juga buat teman-teman ketahui ya bahwa monosodium glutamat atau micin itu bukan hanya bisa teman-teman aplikasikan ke tanaman anggur ya, melainkan juga teman-teman bisa aplikasikan ke tanaman-tanaman yang lainnya seperti tanaman sayuran ataupun tanaman buah-buahannya teman-teman. Tapi ingat ya, yang saya katakan tadi, teman-teman harus perhatikan ya sebelum mengaplikasikan micin atau MSG ini. Jadi di sini ya teman-teman, MSG 1 minggu yang lalu itu atau micin 1 minggu yang lalu itu saya aplikasikan di tanaman anggur transfigurasi saya ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi ini merupakan tanaman anggur transfigurasi saya yang kemarin itu mengalami stagnan ya. Nah sekarang alhamdulillah ya, setelah saya aplikasikan monosodium glutamat itu pucuk-pucuknya itu pada keluar ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, pucuk-pucuknya itu pada keluar. Nah di sini juga bahkan ada yang membawa bunga ya, kan, tetapi bunga-bunganya ini tuh akan saya buangin ya teman-teman, karena belum saatnya ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh pada bawa bunga setelah aplikasi asam amino atau setelah aplikasi monosodium glutamat. Nah ini teman-teman bisa lihat ya tuh, setelah keluar pucuk ya, kemarin sempat setak ya bibitnya tanamannya karena habis berbuah, malah pada ngeluarin tunas, dan tunasnya itu pada membawa bunga tuh. Wah masya Allah, luar biasa ya hasilnya. Nah pada ngeluarin bunga dan pucuknya sehat-sehat ya. Tuh, teman-teman bisa lihat pucuknya menjadi segar-segar dan sehat-sehat. Demikian video kali ini ya, episode ini ya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton channel ini ya. Semangat terus ya para pengangguran. Semoga penjelasan saya tadi itu bermanfaat buat teman-teman. Sukses selalu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.